Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Widayanti dengan NIM 4301022098. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait elaborasi pemahaman pada topik 6, yakni terkait implementasi pembelajaran dalam UPD. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Woro yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mampu menjelaskan terkait implementasi pembelajaran dalam UPD. Implementasi pembelajaran dalam UPD perlu terdapat 3 hal yang harus diketahui oleh guru, yakni yang pertama adalah implementasi pembelajaran dalam UPD menggunakan buku teks. Jadi di dalam pembelajaran UPD itu sumber belajar salah satunya berasal dari buku teks atau media belajarnya berasal dari buku teks. Namun di sini sesuai dengan keinginan dari gurunya, apakah pembelajaran harus berpacu atau berpedoman seluruhnya kepada buku teks atau hanya menggunakan buku teks sebagai pegangan yang didukung oleh sumber-sumber lainnya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pembelajaran dalam UPD. Jadi dalam implementasi pembelajaran dalam UPD itu perlu mengetahui atau menganalisis terkait kegiatan pembelajaran apa saja atau bagaimana proses pembelajaran pada saat itu yang dilakukan oleh guru dan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Kemudian adanya paradigma pembelajaran. Nah, jadi dalam proses paradigma pembelajaran ini nantinya seorang guru akan mampu membuat atau merancang suatu hal yang nantinya akan dapat digunakan oleh peserta didik atau memudahkan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Nah, kemudian berdasarkan hasil dari rangkuman atau kesimpulan saya, berdasarkan hasil diskusi yang sudah dilaksanakan oleh beberapa kelompok di dalam kelas, dapat diketahui bahwasannya implementasi pembelajaran dalam UPD itu terdiri dari beberapa hal. Untuk yang pertama, diawali dengan profiling peserta didik. Jadi di sini seorang guru tentunya akan mencari atau melakukan analisis terhadap profil peserta didik yang meliputi latar belakang, kemudian bakat dan minat peserta didik dalam belajar, kemudian gaya belajarnya seperti apa, kemudian kondisi ekonominya seperti apa, kondisi orang tuanya seperti apa, yang mana hal-hal tersebut nantinya akan dijadikan sebuah acuan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk yang kedua adalah pemilihan media pembelajaran yang tepat. Jadi tadi pada tahap pertama kan sudah dilakukan profiling peserta didik dan didapatkan beberapa data. Nah, kemudian beberapa data tersebut dijadikan sebagai acuan dalam memilih media pembelajaran yang tepat. Misalnya seperti gaya belajar. Nah, gaya belajar si A misalnya adalah auditory. Nah, kemudian berdasarkan data tersebut, si guru memberikan media pembelajaran yang berbasis audio, karena tadi kan si A memiliki gaya belajar auditory. Jadi di sini nanti diharapkan si A ini akan lebih mudah dalam mencapai pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan kegiatan pembelajaran. Jadi setelah guru mampu memilih media pembelajaran yang tepat, maka guru selanjutnya adalah memilih kegiatan pembelajaran yang tepat. Nah, dalam memilih kegiatan pembelajaran yang tepat ini tentunya guru juga diharapkan mampu untuk memilih model pembelajaran yang sesuai sehingga nantinya dapat digunakan atau dapat memfasilitasi peserta didik dalam mencapai capaian pembelajarannya. Saya di sini akan memberikan tanggapan terhadap hasil yang diutarakan oleh kelompok 2. Jadi salah satu hasil yang diutarakan oleh kelompok 2 adalah bahwasanya kelompok 2 itu lebih cenderung bahwa buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Jadi di sini menurut kelompok 2 itu menggunakan buku yakni sebagai pegangan, namun dengan didukung oleh
sumber belajar atau media pembelajaran yang lainnya. Nah, saya setuju terhadap hasil diskusi dari kelompok 2 tersebut karena saya juga menemukan beberapa artikel pendukung yang akan saya jelaskan nanti. Nah, untuk artikel yang saya temukan di sini, yakni sebagai pendukung dari tanggapan saya bahwa saya setuju terhadap kelompok 1 adalah artikel dengan judul Analisis Cakupan Literasi Sains dalam Buku Pelajaran Biologi Pegangan Siswa Kelas 11 Kurikulum 2013 yang ditulis oleh Endang Lasminawati, Nur Lestari, Dedi Setiadi, dan Awahab Jufri. Nah, jadi pada jurnal tersebut itu memberikan gambaran bahwasannya sebagian besar dari guru sains itu menggunakan buku sebagai pegangan atau sumber rujukan yang juga didukung oleh media pembelajaran dari sumber lainnya. Oke, demikianlah presentasi dan penjelasan saya terkait elaborasi pada topik 6 ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.